Ibu-ibu, bapak-bapak, ada berapa rukun iman? Berapa? 6. 5 itu rukun Islam. Rukun iman ada 6. Satu diantaranya percaya kepada hari akhir. Nah, biasanya orang ketika berbicara tentang kematian itu berbicara tentang hari akhir. Dan biasa kalau saya bicara kematian, tiba-tiba anak muda langsung bicara, orang kalau mati itu Ustaz, tua dulu. Tidak. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Ini anak muda kalau kita cerita kematian langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, bikin kaget. Yang namanya kematian, tua, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustadz, mati. Kalau Ustadz duluan, siapa yang tak siap, Pak? Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Karena mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisi kita mati. Itu yang jadi masalah. Itulah sehingga setiap Jumat dibaca ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan ada di antara kita KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi mati tidak dalam keadaan membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pemilu kemarin. Ini betapa hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya kan selesai pemilu tetap ceramah keliling Indonesia, Pak. Apa rakyat bilang apa itu serangan fajar? Dia ganti bukan serangan fajar. Dia ganti apa, Pak? Sedekah subuh. Apa ndak hancur, Pak? Ya, Ibu Bapak, saya yakin Bapak Ibu tidak yang hadir di sini tidak terima serangan fajar. Tapi kalau ada yang jadi sponsor serangan fajar, itu bagian daripada kebatilan. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita sedikit tentang kematian. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu kita selalu berpersepsi, berpikir harus tua dulu, harus sakit dulu. Tidak. Kematian, anak muda pun pasti mati. Suatu ketika, Sulaiman alaihissalam lagi ceramah seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi diundang. Berkatalah tamu tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman katakan, silakan masuk, duduk. Duduklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi, Pak, diangkat tangan. Ya Rasul, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Saya izin pamit dulu. Kata Nabi, silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada jamaahnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman katakan, itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan kamu dengan harta yang kau miliki. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia angkat tangannya. Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Betul. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Ya, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati kok. Anak muda, barangkali kau yang diinginkan. Ya Rasul, jangan main bawa saya jauh. Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat saya tadi ini. Nabi Sulaiman katakan, baik. Angin, tolong terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman dengan izin Allah, mukjizatnya pandai bicara dengan binatang.
pandai perintah angin. Bahkan dia adalah manusia terkaya di dunia sampai sekarang ini. Kata Nabi Sulaiman, angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa di mana mau pergi. Siap. Diterbangkanlah anak muda ini, Bu. Kiri, kanan, lurus, kiri, kanan. Dia pikir, sudah jauh saya, kurang ngajar. Tidak dia dapat lagi saya tadi itu. Bikin kaget-kaget. Angin. Sudah, turunkan saya. Sudah saya jauh ini. Turun. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, langsung muncul itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan majelis tadi? Karena di sini takdirmu harus mati. Akhirnya dia tinggalkan, dia hindari kematian. Justru kenyataannya dia datangi kematiannya. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Sebaliknya, kalau tidak tiba saatnya, biar setengah mati kau mau mati, tidak akan mati. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Ada ibu ketahuan suaminya selingkuh. Dia dapat WhatsApp-nya lope-lope. Sakit hatilah dia. Akhirnya dia mau bunuh diri. Dia ambil racun. Dia masuk di kamarnya, minum racun. Karena buru-buru takut didapat anaknya, dia buru-buru minum racun, akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. 1 bulan kemudian, ketahuan lagi suaminya selingkuh. Dia mau bunuh diri. Lihat racun, bulan lalu gagal. Dia ambil pisau, Bu. Dia iris urat nadinya. Rencana bunuh diri, dia iris urat nadinya. Dia lupa ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 1 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Dia mau bunuh diri. Dilihat racun gagal. Dia lihat pisau gagal. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya. Lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Ternyata air dalam sumur tidak cukup. Tidak jadi lagi. Saudaraku, ajal bila tiba tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungke maki nyawai pasti mati, kata orang Bugis. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita melewatinya.